Selamat pagi anak-anak ibu, apa kabarnya? Di tahun 2021 kita akan kembali memulai pelajaran kita di semester genap dan ini adalah pertemuan kita yang pertama di kelas 9. Siapkan buku catatannya, siapkan alat tulisnya, kita mulai belajar hari ini. Untuk bab yang pertama, kita akan belajar aspek yang pertama yaitu aspek kerajinan, yaitu kerajinan berbasis media campuran. Nah, Ibu minta benar-benar kamu perhatikan supaya kamu mengerti. Ini adalah peta materi kita, kerajinan berbasis media campuran. Nanti yang pertama sekali akan kita bahas itu adalah prinsip kerajinan berbasis media campuran, jenis dan karakteristik kerajinan berbasis media campuran, produk dan proses kerajinan berbasis media campuran. Oke. Ini silakan kamu gambar juga di buku catatan kamu supaya kamu mengerti apa-apa saja garis besar pelajaran kita. Kita lanjut ya. Yang pertama sekali, pengertian. Kerajinan bahan campuran adalah kerajinan yang dibuat dari beberapa bahan yang berbeda jenis, baik bahan lunak, bahan keras, bahan alam, bahan buatan yang dikreasikan menjadi suatu produk yang menarik. Jadi artinya bahan campuran itu adalah bahan yang heterogen atau penggabungan dari beberapa jenis bahan. Jadi bisa jadi nak, di dalam satu kerajinan itu tidak hanya ada satu bahan, tetapi ada beberapa jenis bahan. Paham ya nak sampai di sini mengenai kerajinan bahan campuran? Nah, kenapa harus dibuat kerajinan dari bahan campuran? Ada beberapa alasan yang dikemukakan. Yang pertama itu adalah adanya kekurangan bahan baku. Jadi misalnya nih ya, kita mau buat cangkang kerang itu menjadi bingkai foto. Nah, kalau cangkang kerangnya saja itu dia bahan bakunya itu kurang, jadi kita gabungkanlah dengan kayu atau dengan kardus, atau bisa juga di sini memanfaatkan bahan baku yang tidak banyak jumlahnya. Oke, kemudian yang kedua, menghindari bentuk yang monoton. Monoton itu artinya yang itu-itu saja. Jadi kita gunakanlah media campuran supaya bentuknya tidak begitu-begitu saja, tetapi kita mendapatkan bentuk yang baru yang lebih menarik. Nah, yang ketiga, meningkatkan nilai estetika pada tampilan produk. Nilai estetika itu artinya nilai keindahan. Jadi ketika kita mencampur bahan dalam satu kerajinan, itu akan menambah keindahan pada produk tersebut. Yang keempat, lebih terlihat modern karena dapat disukai oleh semua kalangan. Jadi ketika satu kerajinan itu ada bahan campuran, maka akan kelihatan lebih modern. Jadi dia mengikuti perkembangan atau kemajuan zaman. Ya, itu dia alasannya. Sudah paham ya nak? Jangan lupa dicatat ya, dicatat. Selanjutnya, ada beberapa strategi pembuatan kerajinan berbasis media campuran. Nah, di sini ada 5. Yang pertama, strateginya itu adalah merupakan penggabungan dari berbagai bahan yang tidak memiliki reaksi kimia. Dia tidak memiliki reaksi kimia ketika digabungkan. Misalnya, bahan yang digunakan dapat membuat bahan lainnya terkikis atau berkarat dan sebagainya. Jadi ketika kita akan menggabungkan beberapa bahan, kita juga harus memikirkan apakah bahan tersebut akan mempengaruhi bahan lainnya. Ya, paham ya nak sampai di sini? Kemudian, yang kedua, bahan yang digunakan terdiri dari beberapa jenis. Jadi dia tidak hanya satu jenis saja, melainkan ada 2, 3 atau lebih. Kemudian yang keempat, bahan dapat terdiri dari bahan homogen. Homogen itu artinya, misalnya dia bahan alam aja. Nah, bahan alam aja itu kan dia ada bahan alam yang sifatnya keras, bahan alam yang sifatnya lunak. Jadi dia tidak hanya satu jenis bahan saja, tapi dia homogen bahan alam, tapi dia ada bahan alam lunak atau bahan alam
keras. Kemudian masing-masing bahan memiliki karakteristik tersendiri yang saling mendukung terwujudnya keindahan dari sebuah produk kerajinan yang dibuat. Jadi dia karakteristiknya itulah nanti yang membuat produk yang kita ciptakan itu menjadi lebih indah atau lebih menarik. Yang kelima, penggabungan bahan yang dilakukan harus dapat menyatu dengan bahan lainnya sehingga terjadi harmonisasi. Artinya di sini harus ada ketertarikan satu sama lain. Nah, itu dia strateginya. Ini juga dicatat ya, Nak. Kemudian, untuk prinsip kerajinan berbasis media campuran itu ada dua. Yang pertama itu adalah menyederhanakan bentuk. Nah, menyederhanakan bentuk ini dilakukan dengan bisa dia mengurangi atau menambah bentuk produk kerajinan. Nah, ini disebut juga dengan stilasi. Menyederhanakan bentuk dengan mengurangi atau menambah bentuk produk kerajinan berbasis media campuran atau stilasi. Yang kedua, dilakukan dengan merubah bentuk produk kerajinan berbasis media campuran. Kalau yang pertama dia hanya menyederhanakan, bisa menambah atau mengurangi. Yang kedua dia bentuknya itu dirubah. Nah, ini disebut dengan deformasi. Jadi nanti ketika ada soal, apa itu deformasi, apa itu stilasi, anak-anak ibu sudah tahu ya. Oke ya. Selanjutnya, untuk menyederhanakan bentuk itu sendiri dengan cara mengurangi atau menambah, ada beberapa prinsip dalam tahapan perancangan. Yang pertama, pesan eksplisit pada produk harus jelas. Apakah sebagai produk fungsional atau produk pakai atau sebagai produk hias. Yang kedua, pesan yang bersifat implisit. Apakah produk kerajinan bersifat informatif, pemberi informasi, atau sebagai prestige atau untuk gengsi. Udah paham ya, Nak? Kemudian yang ketiga, bahan yang tersedia sejak awal dapat menjadi modal perancangan produk kerajinan. Namun dapat pula bahan yang dibutuhkan disiapkan setelah perancangan. Yang keempat, produk kerajinan sebagai materi asal dilakukan penyederhanaan bentuk harus disiapkan. Apakah bentuknya gambar ataupun bentuknya langsung. Yang kelima, perhatikan penghematan bahan. Jadi di sini kita diminta untuk hemat bahan agar produksi dapat dilakukan sebanyak mungkin dengan berbagai bentuk rancangan. Itulah prinsip yang harus kita lakukan dalam menyederhanakan bentuk. Menyederhanakan bentuk. Udah paham ya? Nah, sementara dalam deformasi atau merubah bentuk diartikan sebagai perubahan bentuk yang terjadi secara permanen. Perubahan bentuk ini harus diimbangi dengan pengetahuan tentang objek atau produk asalnya agar perubahan yang diharapkan dapat terlihat dengan maksimal. Nah, ini ada contohnya, hiasan kepala penari Bali disederhanakan. Nah, ini dia hiasan kepala penari ya. Dia disederhanakan menjadi hiasan ruangan dengan kap lampu menggunakan paduan bahan logam dan kayu. Nah, ini sebenarnya dia untuk kepala penari Bali, dia dijadikan sebagai hiasan kap lampu. Itu maksudnya merubah bentuk. Sudah? Kita lanjut jenis dan karakteristik kerajinan berbasis media campuran. Di sini nanti akan ada 5 jenisnya yang dapat digabungkan. Yang pertama itu batu. Untuk batu sendiri ini ada gambarnya. Jadi dia digunakan dalam membuat kerajinan berbasis media campuran itu ada batu permata, mulia, dan akik. Di mana bentuk, tekstur, dan warna batu itu terlihat menarik jika dipadukan dengan bahan lainnya seperti logam atau kayu. Nah, ini contoh kerajinannya itu misalnya adalah tadi sudah Ibu bilang bingkai foto, atau bisa juga kalau dipadukan dengan logam itu adalah cincin. Kemudian yang kedua itu adalah logam. Ini dia jenis logamnya, ada kuningan, perunggu, kemudian baja, tembaga, aluminium, besi. Jadi dia dalam membuat kerajinan dilihat juga apakah dia akan melakukan proses pengecatan sebagai langkah untuk mencegah pengaratan atau korosi.
Itu dia untuk batu dan logam ya. Kemudian plastik. Plastik bisa diolah menjadi beragam bentuk mulai dari botol, gelas, perabot rumah tangga hingga kantong. Namun penggunaan bahan plastik yang paling banyak sebagai kerajinan berbasis media campuran itu adalah botol. Jadi botol-botol plastik inilah yang banyak digunakan untuk kerajinan berbasis media campuran. Kemudian yang kedua kayu. Kayu dapat digunakan sebagai perabotan rumah tangga seperti meja, kursi, dan kayu. Kayu juga bisa dimanfaatkan sebagai bahan untuk membuat kerajinan berbasis media campuran yang dipadukan dengan logam atau kaca. Jadi misalnya kayu ini dia dijadikan kerajinan yang dipadukan dengan logam ya. Kemudian yang ketiga, yang kelima itu adalah keramik. Keramik memiliki sifat yang ditentukan struktur kristal, komposisi kimia, dan mineral bawaan tanahnya. Bahan keramik sering dipakai dalam membuat kerajinan berbasis media campuran, diantaranya feldspar, balkley, kuarsa, dan kaolin. Penggunaan keramik sebagai bahan kerajinan berbasis media campuran disebabkan senyawanya lebih stabil dalam lingkungan. Ini dia keramik enak. Jadi banyak juga kerajinan dari keramik. Itu dia jenis dan karakteristiknya. Oke, baiklah. Hari ini pelajaran kita mulai dari awal itu tadi kita sudah membahas apa itu kerajinan bahan campuran, kemudian bahan campuran itu apa, kemudian jenis dan karakteristik yang digunakan dalam membuat kerajinan berbasis media campuran, dan juga kenapa kita harus membuat kerajinan berbasis media campuran, strategi apa saja yang perlu dilakukan. Ibu harap anak-anak ibu semua sudah mengerti, dan apabila ada yang tidak mengerti bisa ditanyakan langsung ke ibu secara pribadi. Untuk tugasnya, ini ada ibu kasih 5 tugas, silakan kamu kerjakan seperti biasa sesuai dengan petunjuk penugasan di kelas kamu dan dikumpulkan tepat waktu. Demikian pelajaran kita hari ini. Ibu ucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat. Sampai ketemu minggu depan. Tetap semangat belajar. Salam sehat. Tuhan memberkati.